Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Pertama-tama perkenalkan nama saya Eva Rosalia Siagian dari kelas A dengan NPM 210218472. Saya membuat video ini dengan tujuan menyelesaikan tugas hidrologi yang sudah diberikan Ibu Agatha kepada saya. Langsung saja, di sini saya mengambil tema tentang hidrologi yang ada di tempat tinggal saya, yaitu Jayapura, Papua. Pertama-tama, di sini saya mempunyai beberapa bagian yang akan dibahas, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan terakhir penutup. Masuk ke pendahuluan, seperti yang kita tahu banyak bencana yang bisa dikaitkan dengan hidrologi. Namun di sini saya akan mengambil bencana banjir yang sangat sering terjadi di daerah saya. Jadi masuk ke latar belakang, terjadinya banjir di kota Jayapura terutama di kawasan daerah aliran sungai APO biasanya diakibatkan karena penyempitan dan pendangkalan oleh sedimentasi sampah dan lumpur, mulai dari hilir hingga muaranya yang dimana mengakibatkan luapan air pada kawasan tersebut. Kemudian saya masuk ke pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum lokasi. Kota Jayapura yang merupakan ibu kota Provinsi Papua, secara geografis terletak di bagian utara Provinsi Papua. Topografi lahan kota Jayapura ini secara umum dikelompokkan menjadi morfologi dataran yang terdiri dari dataran pantai, rawa, dan dataran aluvial. Kemudian ada morfologi bergelombang yang penyebaran satuan ini hampir di seluruh wilayah dengan luas yang bervariasi dan disusun oleh batuan sedimen dan metamorf. Dan yang ketiga ada morfologi terjal yang banyak dijumpai di bagian barat wilayah kota Jayapura dan tersusun oleh batuan metamorf dan batuan sedimen juga. Lalu masuk ke kondisi hidrologi. Intensitas curah hujan kota Jayapura tergolong tinggi, yaitu berkisar 1.500 hingga 2.500 mm per tahun. Secara umum, musim hujan terdiri antara bulan Desember sampai Maret. Meskipun pada bulan-bulan yang lain juga terjadi hujan dengan frekuensi yang lebih sedikit, ketika kota Jayapura mengalami hujan, biasanya kelembapan udaranya itu rata-rata mencapai 85% kecepatan angin, rata-rata di bawah 15 km per jam. Lalu yang ketiga ada kondisi iklim, yang dimana kota Jayapura secara garis besar beriklim tropis dengan klasifikasi iklim termasuk tipe AF dan AW, di mana pengaruh angin pasang dan angin musim tenggara sangat besar. Suhu udara rata-ratanya itu 280 Celcius, suhu udara maksimum pada siang hari antara 300 sampai 320 Celcius, sedangkan suhu minimum berkisar 240 hingga 250 Celcius. Masuk ke kondisi existing das APO. Secara umum, kota Jayapura ini terletak pada hilir sungai-sungai yang merupakan daerah pemukiman padat. Kondisi sungai APO ini memiliki lebar sekitar 4-10 meter dengan material berupa pasir dan batu berukuran sedang hingga besar, serta volume sedimennya relatif banyak. Yang kelima ada penyebab banjir kawasan das APO. Definisi banjir adalah naiknya permukaan air yang sampai masuk ke kawasan pemukiman dan fasilitas-fasilitas umum lainnya, di mana keberadaannya ini dianggap merugikan dari segi sosial dan maupun ekonomi. Adapun beberapa permasalahannya yaitu yang pertama ada aliran sungai yang terjadi di sepanjang sungai APO, di mana aliran ini mengangkut material-material batu dan pohon atau benda padat lainnya yang dapat merusak alur sungai ataupun mengubah bentuk penampang sungai. Yang kedua ada banyaknya pemukiman di sepanjang sungai. Yang ketiga ada sedimentasi cukup besar yang dapat mengakibatkan daya tampung sungai jauh berkurang sehingga aliran air yang seharusnya dapat ditampung pada badan sungai meluap ke bagian sekitar sungai. Lalu berikutnya ini adalah gambar daerah aliran sungai APO di kota Jayapura, Papua. Seperti ini gambarnya. Sekarang masuk ke bagian penutup. Dari semua pembahasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akhirnya saya menarik kesimpulan yaitu terjadinya banjir di kota Jayapura diakibatkan karena terjadi penyempitan dan pendangkalan oleh sedimentasi sampah dan lumpur. Dan diketahui kalau topografi lahan kota Jayapura secara umum dikelompokkan menjadi morfologi dataran, morfologi bergelombang,
dan morfologi terjal. Adapun intensitas curah hujan Kota Jayapura tergolong tinggi dan secara garis besar beriklim tropis, juga terletak pada hilir sungai-sungai yang merupakan daerah pemukiman padat. Itulah isi dari video saya mengenai hidrologi di Jayapura, Papua. Selanjutnya ini adalah beberapa referensi yang juga turut membantu saya dalam merangkum semua materi yang saya dapat. Akhir kata saya ucapkan maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Semoga materi yang saya bawa ini bisa membantu dan berguna ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih banyak dan selamat pagi.